Bukan Guado. Nah, yang pertama ini merupakan zat padat. Nah, zat padat itu mempunyai bentuk dan volumenya yang tetap. Jarak antar partikel itu pada zat padat itu tuh sangat rapat dan partikel pada zat padat itu tidak dapat bergerak bebas. Nah, apa aja contoh zat padat? Ini apa? Kayu. Kayu. Ya. Besi. Ya, benar. Jadi contoh zat padat ini yang ditampil ini kayu salah satunya. Kayu. Ya, benar. Selanjutnya itu Air. zat cair. Gelas. Air. Gelas. Ya, zat cair ini mempunyai volume tertentu, namun bentuknya tidak tetap, nah mengikuti bentuk wadah. Jadi kalau air itu tuh bentuknya mengikuti wadah. Kalau ada di dalam ember, dia akan mengikuti bentuknya seperti ember, seperti botol minum kalian. Nah, untuk jarak antar partikel zat cair ini lebih renggang dan juga partikelnya itu dapat bergerak bebas, namun terbatas. Selanjutnya ini ada zat gas. Awan. Ya. Awan, Zat bukan gas. GR. Udara. Nah, untuk zat gas ini tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu. Untuk jarak antar partikelnya juga sangat renggang dan partikelnya itu dapat bergerak bebas. Nah, dari tadi kita udah bahas nih mengenai partikel. Apa sih yang dimaksud dengan partikel? Nah, ini ada 3 partikel kan tadi zat itu ada zat padat, cair dan juga gas. Untuk partikel pada zat padat ini seperti ini, dia tuh bentuknya padat, nggak ada kerenggangan. Kalau yang cair ini dia agak renggang, dan untuk yang gas ini dia emang merenggang seperti ini. Jadi itu padat, cair dan juga gas. Yang tahu ini apa? Ya, Panas. ini adalah kopi. Nah, pernah nggak sih kalian itu di rumah ibu kalian masak kopi buat kopi tapi aromanya itu sampai ke kamar kalian? Pernah. Ya. Kopi Nah, itu tuh disebut juga dengan Kamar jauh dari kamu. difusi. Jadi itu tuh disebut juga dengan difusi. Nah, difusi itu adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang partikelnya lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Nah, difusi ini dapat terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Ini ada di buku kalian di halaman 43. Alam berapa, Miss? Halaman 43. 43. Oke. Nah, untuk perubahan wujud benda ini ada cair, padat, dan juga gas. Nah, untuk perubahan pada gas padat ke cair itu disebut juga dengan Cair. kalau cair ke padat itu disebut dengan padat ke gas Menggumpal. menyumbling. Kalau gas ke padat Berkristal. kalau gas ke cair Mengembun. gas ke cair itu mengembun, cair ke gas itu menguap. Nah, jadi untuk yang garis merah ini itu zat itu memerlukan kalor. Untuk yang garis hitam ini itu suatu zat itu melepas kalor. Selanjutnya itu pembahasan mengenai mencair. Coba Fitri Eliasari dibaca. Matilah. Baca. Ya. Menaikkan suhu melalui pemanasan berarti memberikan energi untuk partikel sehingga dapat bergerak lebih cepat. Akibatnya ikatan antara partikel akan berkurang kekuatannya sehingga terbentuklah zat cair. Ya, jadi mencair itu perubahan dari zat padat menjadi cair. Nah, seperti es batu yang berubah menjadi cair ketika ada kenaikan pada suhu. Selanjutnya, nih, nah ini partikel dalam zat padat tadi, ketika dia mengalami pemanasan, dia akan meleleh menjadi partikel zat dalam zat cair ini.
Nah, untuk kebalikannya juga, ketika zat cair ini mengalami pendinginan, dia akan membeku. Nah, seperti itu merupakan partikel zat padatnya ketika dia membeku. Untuk membeku, Fadla. Dari padat menurunkan suhu menyebabkan benda kehilangan energi panas sehingga partikel bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antar partikel dan partikel tidak dapat bergerak lagi. Saat inilah air menjadi es. Ya benar, jadi untuk membeku itu dari cair menjadi padat, seperti pada itu ada air dalam gelas. Itu ketika ada keturunan suhu, dia akan menyebabkan zat cair itu berubah menjadi zat padat, seperti air menjadi es batu. Selanjutnya ini ada menguap. Menguap itu dari cair menjadi gas. Ini terjadi karena pemanasan air yang menyebabkan terbentuknya gelembung pada air, dan terjadilah proses naiknya air ke permukaan lalu dilepas ke udara. Nah, proses penguapan ini terjadi di bawah titik didih dan zat cair. Lalu mengembun. Nah, mengembun ini merupakan perubahan dari gas menjadi cair, yaitu terjadi karena panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya. Nah, gas ini berubah menjadi zat cair karena kehilangan energi panasnya. Ini contohnya yaitu titik air pada luar gelas yang berisi es, yaitu mengembun. Lalu ada menyublim. Menyublim itu yaitu merupakan padat menjadi gas. Nah, perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi benda gas tanpa melalui proses cair. Nah, contohnya yaitu kompor barus yang lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi udara. Yang terakhir ada mengkristal. Nah, mengkristal ini perubahan dari gas menjadi padat. Nah, perubahan wujud suatu benda ini berbentuk gas yang menjadi benda padat, contohnya udara yang berubah menjadi salju. Selanjutnya, titik leleh dan titik didih. Untuk titik leleh, suatu padatan berubah menjadi cairan. Nah, untuk titik leleh dan titik beku itu adalah suatu zat yang sama. Sedangkan titik didih itu suhu saat cairan berubah menjadi padatan. Untuk titik leleh dan titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik didih pada air itu adalah 100 derajat Celcius. Oke, baiklah. Untuk Reisha Aulia tadi, bukan ya? Bis Amira mau baca. Pak, siapa? Amira mau baca. Oh, mau baca. Oke, Amira, tadi udah disebutin kan apa aja? Apa sih difusi itu? Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang partikelnya lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Difusi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Oke, benar ya. Nah, tahu nggak apa aja? Apalagi contoh dari difusi? Tadi kan contoh yang sebelumnya ini ketika kita di kamar, ibu membuat kopi, lalu aromanya tercium sampai ke kamar. Nah, ada contoh lain lagi nggak? Ibu masak sayur. Ya, boleh. Ketika kalian pakai parfum. Nah, itu merupakan contoh juga dari Parfum difusi. aku, teh pucuk aku. Dia butuh di tas tadi. Nah, untuk materi ini sudah, lalu kita lanjut ke soal.